Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Afifah dari kelas 10A. Di sini saya akan membahas tentang 12 prinsip kimia hijau. Yuk simak pembahasannya. Sebelum kita memasuki pada materi prinsip kimia hijau, kita harus mengetahui dulu nih apa arti kimia hijau. Apa sih kimia hijau itu? Kimia hijau adalah pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan, baik itu dari segi bahan kimia yang dihasilkan, proses, ataupun tahap reaksi yang digunakan. Tujuan kimia hijau sendiri yaitu mengurangi penggunaan dan pembuatan bahan kimia berbahaya dan sisi perancangan maupun proses. Mengembangkan proses kimia dan produk kimia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Kimia yang ramah lingkungan yaitu yang pertama, mampu mendukung pelestarian lingkungan. Yang kedua, mampu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Bahaya kimia yang dimaksudkan dalam konsep kimia hijau yaitu: pertama, ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kedua, toksisitas atau daya racun. Ketiga, bahaya fisik. Keempat, perubahan iklim global. Dan yang terakhir adalah penipisan sumber daya alam. Setelah kita mengetahui apa itu kimia hijau, nah sekarang kita akan membahas materi inti yaitu 12 prinsip kimia hijau. Yuk simak penjelasannya. Prinsip yang pertama yaitu mencegah limbah. Ada permasalahan yang bisa menyebabkan munculnya limbah, di antaranya sebagai berikut. Memproduksi plastik yang berbahan dasar petroleum. Masih banyaknya orang yang membuang limbah dapur, pabrik di sungai atau di tempat yang seharusnya tidak digunakan sebagai tempat pembuangan limbah. Tidak mendaur ulang recycle sampah plastik setelah digunakan. Adapun solusinya yaitu sebagai berikut. Mencegah limbah bisa dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Membuang limbah pada tempat khusus seperti di sumur dalam atau kolam penyimpanan. Mendaur ulang recycle sampah plastik menjadi barang yang berguna seperti tas dari plastik, bunga dari plastik, dan macam-macam barang lainnya. Cara ini dapat mengurangi limbah plastik. Prinsip yang kedua yaitu memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Manfaat prinsip ini yaitu untuk mengurangi limbah hingga level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi dalam proses produksi. Permasalahan dari prinsip ini yaitu: pertama, ketidaksanggupan dalam penerapan kimia hijau. Kedua, limbah pabrik yang sulit pengolahannya dengan solusi efektivitas rekayasa sintetis bahan kimia, sehingga jumlah bahan yang digunakan atau dikonsumsi efisien, serta mencari rute reaksi alternatif berdasarkan efisiensi atom. Adapun solusi dari permasalahan pada prinsip ini yaitu: metode sintetis harus dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan baku yang digunakan dalam proses menjadi produk akhir. Prinsip yang ketiga yaitu sintetis kimia yang bahayanya sedikit. Manfaat dari prinsip ini yaitu menyokong penggunaan bahan kimia yang tidak atau kurang berbahaya sejak awal produksi, atau prinsip ini merujuk pada penggunaan metodologi sintesis yang haruslah didesain untuk dapat menghasilkan zat yang menimbulkan sedikit atau tidak sama sekali racun bagi tubuh manusia.
Prinsip yang keempat yaitu mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Tidak semua bahan kimia aman bisa digunakan untuk berbagai produk dan tujuannya. Oleh karena itu, jika suatu produk memang perlu menggunakan bahan yang memiliki sifat beracun, diharapkan bisa dikurangi selagi tetap menjaga keefisienannya. Cara mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman yaitu: pertama, mencegah terjadinya limbah di tempat pertama pembuatan produk. Kedua, menggunakan pereaksi dan pelarut yang aman bagi lingkungan dan manusia. Ketiga, melakukan perubahan reaksi secara selektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah menghindari produk dan reaksi kimia yang tidak perlu. Prinsip yang kelima yaitu menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Selain bahan-bahan dasar dan bahan-bahan pendukung zat kimia, pelarut yang digunakan atau dikeluarkan harus juga aman dan tidak berbahaya. Hal ini agar proses produksi tidak menghasilkan banyak limbah yang berbahaya. Permasalahan dari prinsip ini yaitu pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman biasanya membutuhkan biaya yang lebih mahal. Pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman dapat memerlukan waktu yang lebih lama untuk pelaksanaan reaksi. Solusi dari permasalahan ini yaitu mengurangi jumlah limbah maupun potensi bahaya yang dilakukan oleh reaksi kimia maupun kondisi reaksi. Prinsip yang keenam yaitu mendesain efisiensi energi. Prinsip ini menekankan keberlanjutan dari produksi sehingga dalam perkembangannya energi yang digunakan atau dikeluarkan harus lebih efisien. Maka itu, reaksi kimia yang dipilih adalah terkecil energinya. Manfaat mendesain efisiensi energi yaitu: manfaat yang pertama, efisiensi energi membuka lapangan kerja dan meningkatkan laba. Manfaat kedua, langkah efisiensi energi meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Manfaat yang ketiga, efisiensi energi meningkatkan produktivitas industri. Prinsip yang ketujuh yaitu menggunakan bahan baku terbarukan. Permasalahan dari prinsip ini yaitu: pertama, meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas di negara berkembang seperti Indonesia akan meningkatkan masalah perubahan iklim. Kedua, kurangnya teknologi, pendanaan, dan ketersediaan bahan baku atau biomasa. Yang ketiga, banyaknya produksi plastik yang berbahan dasar petroleum. Solusi permasalahan dari prinsip ini yaitu: pertama, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa melimpah, tenaga angin, air, dan matahari yang bisa dimanfaatkan sangat mudah ditemui di berbagai pelosok negeri ini. Yang kedua, menggunakan bahan baku terbarukan seperti yang berbahan dasar gula dari tanaman yang hasil pertanian terbarukan. Prinsip yang kedelapan yaitu mengurangi bahan turunan kimia. Permasalahan dari prinsip ini yaitu: 1. Adanya produksi cat yang mengandung senyawa organik yang bersifat mudah menguap sehingga membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua, memproduksi asbes yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Solusi permasalahan pada prinsip ini yaitu menggunakan bahan baku pelarut yang lebih aman dan ramah lingkungan.
Mendesain berbagai produk berbahan kimia yang aman seperti memanfaatkan bahan bangunan eco-friendly. Prinsip yang kesembilan yaitu menggunakan katalis. Katalis merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi dari suatu reaksi kimia dalam bidang industri. Katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu kesetimbangan kimia. Penggunaan katalis dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Dalam bidang industri, katalis digunakan dalam pembuatan asam sulfat dan juga amonia. Prinsip yang ke-10 yaitu mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Design for degradation, desain untuk degradasi. Produk-produk kimia harus dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhir fungsi mereka akan terurai menjadi produk degradasi yang tidak berbahaya dan tidak persisten di lingkungan. Desain produk, proses, dan sistem harus mencakup integrasi dan interkoneksi dengan aliran energi dan material yang tersedia. Prinsip yang ke-11 yaitu menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Real-time analysis for pollution prevention. Analisis real-time untuk pencegahan polusi. Pengembangan metodologi analitik yang diperlukan untuk memungkinkan analisis real-time untuk pencegahan polusi, pemantauan, dan pengendalian dalam proses sebelum pembentukan zat berbahaya. Prinsip yang ke-12 yaitu mencegah potensi kecelakaan. Bahan kimia yang digunakan harus aman dengan risiko kecelakaan minim. Jadi, selain harus aman dari dampaknya ke lingkungan, bahan kimia yang dipilih juga tidak memiliki risiko kecelakaan besar saat digunakan dalam produksi. Adapun beberapa masalah yang dapat menyebabkan kecelakaan pada prinsip ini. Yang pertama, kebakaran yang disebabkan oleh meledaknya cairan kimia karena meningkatnya suhu ruangan. Yang kedua, meledaknya cairan kimia yang dapat mengenai tubuh kita dan dapat terjadinya luka serius, contohnya melepuh atau luka bakar. Adapun solusinya dari permasalahan tersebut yaitu pertama, mengawasi penggunaan benda yang menjadi sumber api. Menggunakan alat pembakaran sesuai dengan kebutuhan. Jangan digunakan bila tidak perlu. Kedua, menggunakan alat pelindung diri, serta higien perorangan. Dan yang terakhir adalah jaga jarak aman dengan penggunaan bahan kimia. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.